Sari didandani seperti pengantin pada umumnya. Bribtu Bayu dengan seragam lengkap dan senyum lebar, ia merasa bangga bisa menikahi gadis di bawah umur. Pesta pernikahan pun dilakukan. Mereka duduk di pelaminan, walaupun kelihatannya bahagia, berdua mulai berpelukan seakan mereka memang sangat bahagia. Namun dalam hatinya, mempelai wanita Sari sangat sedih, apalagi bapak dan ibunya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel yang akan menemani kalian dengan cerita fakta unik dari sudut pandang yang tajam tapi santai. Semoga kalian selalu diberi rezeki yang cukup dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami hadir dengan cerita-cerita yang terbaru. Kali ini kami akan membawakan kisah yang berjudul Kejahatan Moral Oknum Polisi. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Desa Sukomulyo, Jember dikenal sebagai desa yang tenang. Dikelilingi hamparan sawah hijau dan suara azan yang tak pernah telat dan menggema. Di desa itu, Lurah Mahfud menjadi sosok yang disegani, tegas namun adil, dihormati oleh warga karena keteguhannya menjaga norma. Ia tinggal bersama istrinya, Buningsih, dan satu-satunya anak perempuan mereka, Sari, yang baru berusia 15 tahun. Sari gadis pendiam, suka membaca, dan lebih sering berada di rumah atau di madrasah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang religius, dekat dengan Ustadz Makhrus, guru ngaji yang juga pesilat spiritual masyarakat. Keterangan desa mendadak berubah saat seorang polisi muda, Bribtu Bayu, dipindahkan ke desa Sukomulyo. Dengan wajah tampan dan gaya bicara lembut, ia dengan cepat mencuri perhatian, terutama para ibu-ibu dan remaja perempuan. Alasan pemindahannya tak banyak diketahui, namun masyarakat menerima dengan tangan terbuka. Ia mulai sering terlihat membantu warga, mengatur lalu lintas pasar, ikut ronda malam, bahkan kadang hadir dalam pengajian mingguan. Reputasinya sebagai polisi ideal pun cepat terbangun. Lurah Mahfud awalnya ragu, namun akhirnya memberi kepercayaan kepada Bayu, bahkan mengundangnya beberapa kali makan malam di rumah. Dari sinilah hubungan Bayu dan Sari mulai terjalin. Bayu yang lihai bicara mulai menyisipkan perhatian kecil pada Sari, membawakan buku, mengantar pulang dari madrasah, dan menawarkan bantuan belajar. Buningsih awalnya merasa senang, mengira Bayu melihat Sari sebagai adik, tapi ia tak pernah tahu di balik senyumnya Bayu ada niat yang jauh lebih gelap. Ustadz Makhrus yang bijak mulai merasakan ada yang janggal. Ia pernah melihat Bayu dan Sari berbincang terlalu lama di belakang musola usai pengajian malam. Sari tampak gugup saat disapa. Ustadz Makhrus memperhatikan diam-diam. Namun, belum mengatakan apapun, ia memilih memantau terlebih dahulu. Dalam hatinya, tumbuh perasaan tak nyaman. Ia tahu setan bisa berwajah siapa saja, bahkan mengenakan seragam resmi. Desa Sukomulyo punya mata yang tak pernah tidur. Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi dan arisan ibu-ibu. Beberapa warga pernah melihat Bayu dan Sari bersama di tempat yang seharusnya tak layak untuk gadis seumurannya. Namun tak satu pun yang berani bicara terang-terangan, karena menyentuh nama anak Pak Lurah dan seorang aparat adalah seperti bermain api di ladang kering. Dan saat hujan pertama bulan itu turun deras di malam Jumat, Sari tak kunjung pulang dari pengajian. Ibunya panik. Pak Lurah pun mengirim orang untuk mencari. Ia ditemukan 2 jam kemudian di pos ronda belakang balai desa bersama Bribtu Bayu. Pakaian mereka lengkap, namun aura gelap sudah terlanjur merebak.
Mata Ustadz Mahrus menatap tajam malam itu, dan dalam hatinya ia tahu badai baru saja mengetuk pintu desa Sukamulyo. Sejak malam itu, suasana di rumah Pak Lurah seperti tanah yang menunggu ledakan. Buningsih tak berhenti menangis, sementara Sari hanya berdiam di kamar, tak keluar bahkan untuk makan pun. Pak Lurah murka, namun sebagai pejabat desa, ia harus menjaga wajah. Di depan orang-orang, ia berkata bahwa anaknya hanya tersesat pulang dan diantar oleh Bribtu Bayu. Tapi dari tatapan matanya yang merah dan cara ia membanting pintu malam itu, semua tahu Pak Lurah menyimpan bara. Warga mulai bersuara. Di warung kopi, lelaki-lelaki berbicara lebih keras dari biasanya, menyebut-nyebut nama Bayu dengan nada jijik. Ibu-ibu di pengajian mulai menghindari Buningsih, seolah dosa anaknya menular lewat sentuhan. Di balik senyum-senyum yang pura-pura ramah, muncul bisikan penuh hinaan. Anak lurah, tapi kelakuan kayak pelacur kota, kata seorang ibu. Dan ucapan itu menyebar seperti api di ladang ilalang. Bribtu Bayu justru terlihat santai. Ia tetap patroli, tetap menyapa warga, bahkan semakin sering hadir di acara-acara desa, seolah tak ada beban. Tapi hanya orang bodoh yang tak bisa membaca keganjilan. Ada semacam keangkuhan baru dalam caranya berjalan, seperti seseorang yang merasa tak tersentuh. Sebagian warga percaya Bayu menyimpan sesuatu, entah ancaman, entah rahasia yang membuat Pak Lurah tidak berani bertindak. Ustadz Mahrus yang selama ini memilih diam, akhirnya mendatangi Pak Lurah. Di ruang tamu sederhana yang dipenuhi aroma kayu manis, mereka berbicara pelan namun penuh tekanan. Pak Lurah, kata Ustadz lirih, saya bukan mau ikut campur, tapi ini bukan sekedar soal malu. Ini sudah kehormatan dan kehancuran. Pak Lurah tak menjawab, hanya menggenggam tangan sendiri begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia tahu kebenaran itu seperti nanah, tersembunyi tapi tak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa hari kemudian, Sari jatuh pingsan di kamar. Buningsih panik dan memanggil bidan desa. Setelah pemeriksaan singkat, Bu Bidan hanya menatap Ningsih dengan wajah pucat. Bu, Sari hamil, ucapnya pelan. Dunia seakan berhenti. Bu Lurah berteriak histeris, dan Pak Lurah yang mendengar kata itu saat berada di balik desa tak bisa menahan amarahnya. Ia melempar gelas ke tembok hingga pecah. Suara pecahannya seperti pengumuman harga diri keluarga Lurah Mahfud telah runtuh. Berita kehamilan itu bocor dalam semalam. Entah siapa yang membocorkan, namun esok paginya semua orang tahu. Ada yang mencibir, ada yang bersorak, ada juga yang menangis. Tapi satu hal yang pasti, Sari bukan lagi gadis kecil yang dijaga. Ia sekarang adalah simbol aib dan semua jari mengarah padanya. Tak peduli siapa yang memulai, dalam hukum masyarakat, korban perempuan selalu jadi sasaran pertama. Pagi itu, langit Sukamulyo cerah, namun suasana hati dan wajah para warga yang berkumpul di balai desa tampak mendung. Pak Lurah menggelar pertemuan darurat dan hampir semua tokoh masyarakat hadir, termasuk Pak Ustadz Mahrus, Ketua RT, dan beberapa tokoh adat. Wajah Pak Lurah keras namun suaranya lirih. Anak saya hamil, saya tak akan menutupinya, katanya nyaris seperti bergumam. Suasana ruangan sunyi, seperti tak berani bernafas. Namun, Bribtu Bayu hadir, duduk di pojok ruangan dengan sikap santai yang mengundang rasa muak. Saat Pak Lurah menatapnya tajam dan bertanya, apakah benar kamu yang melakukannya? Bayu hanya menunduk sebentar lalu berkata pelan, kami saling suka, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Jawaban itu menyulut api di dada para hadirin. Ketua RT langsung berdiri, wajahnya merah padam. Kok itu polisi atau setan berwujud manusia? Ha? Itu anak bawah umur, teriaknya menunjuk pada Bribtu Bayu. Namun
Bribtu Bayu tetap tenang, seolah ia sudah menyiapkan semua skenario. Ia bicara soal cinta, soal kesalahan yang bisa diperbaiki. Ia bahkan menyebut bahwa Sari tidak dipaksa. Tapi tak ada yang peduli. Desa ini kehormatan lebih tajam dari hukuman negara. Cinta? Anak umur 15 tahun? Kau pikir ini sinetron murahan? Saut Pak Ustadz. Suaranya gemetar karena saking marahnya. Tatapannya menusuk pada Bayu, seperti ingin menguliti niat buruk yang tersembunyi di balik wajah polisi itu. Setelah pertemuan, warga semakin brutal. Rumah Pak Lurah dilempari batu oleh pemuda mabuk malam harinya. Gerbang rumah Pak Ustadz dicoret dengan kata-kata kasar karena dianggap ikut campur telah terlalu jauh. Bahkan bidan desa Busri mulai mendapat teror karena dianggap menyebar aib. Hukum sosial di Sukamulya mulai mengambil alih, liar dan tanpa terkendali. Tak ada ruang bagi belas kasih, hanya amarah dan dendam yang menari di jalan-jalan desa. Sari tetap dikurung di rumah. Ia menulis surat kepada Pak Ustadz, berkata berharap ada seseorang yang masih menganggapnya manusia. Surat itu tiba di tangan sang Ustadz pada subuh. Dititipkan oleh anak kecil tetangganya. Isinya hanya satu kalimat. Apakah Tuhan masih mau memaafkan saya, Pak Ustadz? Pak Ustadz menangis saat membaca surat itu. Ia tahu ini bukan sekedar soal kehormatan, tapi soal jiwa yang terancam remuk. Di atas sajadah, ia berdoa lama malam itu. Dan ketika pagi datang, ia bertekad kalau hukum negara tak bisa bicara dan warga hanya bisa menghakimi, maka ia harus bertindak. Dengan nama Allah, ia akan menjaga Sari, walau seluruh desa menolaknya. Sejak menerima surat dari Sari, Pak Ustadz tak bisa tidur tenang. Ia tahu benar bahwa dalam masyarakat seperti Sukamulya, tidak ada ruang bagi korban yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Yang ada hanya penghakiman massal, tanpa peduli siapa yang benar dan siapa yang dipaksa. Pagi itu, ia memutuskan mendatangi rumah Pak Lurah, bukan sebagai ustadz, tapi hanya sebagai seorang ayah. Pak Lurah menerimanya dengan wajah kusut, mata sebat, dan mulut yang nyaris tak bisa bicara. Di ruang tamu, hanya suara kipas angin tua yang menemani percakapan mereka. Pak Lurah, ujar Pak Ustadz pelan, jangan biarkan anakmu menanggung semua beban ini. Dia masih anak-anak. Tapi Pak Lurah hanya menatap kosong. Saya malu, Pak Ustadz. Warga sudah hilang hormat kepada saya. Saya hampir kehilangan diri saya sendiri. Pak Ustadz lalu meminta untuk bertemu langsung dengan Sari. Setelah sedikit ragu, Pak Lurah pun mempersilahkan. Di kamar sempit yang tirainya ditutup rapat, Pak Ustadz Makhrus melihat Sari duduk memeluk lututnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Sari, panggil Pak Ustadz lirih. Sari pun menoleh, dan air mata langsung tumpah. Ia tak berkata-kata, hanya menggenggam tangan Pak Ustadz dan terisak. Di saat itu, Pak Ustadz bersumpah dalam hati, gadis ini tidak akan dibiarkan sendirian. Sementara itu, kabar tentang kehamilan Sari sudah menyebar ke desa sebelah. Nama Pak Lurah jadi bandelucon, dan beberapa warga mulai menyarankan agar ia turun dari jabatan. Beberapa tokoh desa datang menawarkan solusi damai, yang mereka sebut sebagai jalan keluar terbaik. Nikahkan saja mereka, jangan bikin panjang urusan. Pak Lurah menolak mentah-mentah di awal, tapi tekanan dari segala arah mulai menggoyangkan prinsipnya. Bribtu Bayu semakin berani. Ia datang ke rumah Pak Lurah malam hari sendirian. Kali ini ia tak membawa wajah santun. Dengan nada datar dan mata dingin, ia berkata, Pak Lurah, saya tahu Bapak punya laporan tanah yang belum bersih di kantor kecamatan. Saya bisa bantu bersih-bersih, asal Bapak juga bantu saya.
Ancaman itu samar tapi cukup jelas. Pak Lurah mendadak lemas karena ia tahu Bayu bukan hanya brengsek, tapi ia juga berbahaya. Keesokan harinya, Pak Lurah memanggil Pak Ustadz. Dengan suara gemetar ia menyampaikan keputusan pahit itu. Saya akan menikahkan Sari dengan Bayu demi harga diri keluarga saya. Pak Ustadz terdiam. Di luar rumah, suara adzan zuhur menggema, seakan mengiris udara yang berat oleh keputusan yang tak pernah seharusnya diambil. Desa Sukamulya belum pernah menyaksikan pesta pernikahan semuram itu. Janur kuning memang dipasang, tenda berdiri di halaman rumah Lurah Mahfud, dan kursi-kursi plastik berjejer rapi. Tapi tak ada musik, tak ada senyum, dan yang datang pun hanya karena ingin melihat aib yang dijadikan tontonan. Semua orang tahu ini bukan pesta pernikahan, tapi penghakiman yang dibungkus adat. Sari didandani seperti pengantin pada umumnya. Wajahnya dipulas bedak tebal untuk menutupi pucatnya, dan kain putih melilit tubuhnya seperti kain kafan. Tangannya gemetar saat dipakaikan gelang, dan ia hanya bisa menatap ke cermin tanpa melihat dirinya sendiri. Di luar kamar, ibunya terduduk lunglai, dan Pak Lurah berjalan mondar-mandir seperti orang kesurupan. Tak ada yang bahagia, hanya sisa-sisa kehormatan yang dicoba dipertahankan. Bribtu Bayu datang dengan seragam lengkap dan senyum lebar. Ia mencium tangan Pak Lurah bersalaman dengan warga dan bertingkah seolah sedang menerima penghargaan, bukan mengikat janji dengan anak di bawah umur. Pak Ustadz berdiri jauh di belakang, menatap dengan tatapan penuh luka. Ia ingin membatalkan semuanya, ingin meneriakkan kebenaran, tapi suaranya terjebak dalam lumpur adat dan tekanan sosial. Ketika ijab qabil dimulai, suasana terasa seperti pemakaman. Bayu melafalkan kalimat pernikahan dengan tenang, sementara Sari hanya duduk kaku, seperti boneka yang dipaksa hidup. Air mata tak berhenti menetes di pipinya. Setelah resmi menjadi suami istri, tak ada tepuk tangan, hanya desahan panjang dari para tamu antara lega dan jijik. Bahkan langit tampak kelabu, seolah Tuhan sendiri menolak menyaksikannya. Malamnya, Sari dikunci di kamar bersama Bayu. Tak ada bulan, hanya suara jangkrik dan tangisan lirih dari dalam dinding kayu. Bayu mencoba mendekat, tapi Sari menjerit dan memukulnya dengan segala tenaga yang tersisa. Ia berteriak, menangis, dan memohon agar tak disentuh. Di rumah itu, tak ada yang menolong. Semua pura-pura tuli, pura-pura tidur, bahkan orang tuanya pun memilih menutup mata demi menjaga nama baik. Di masjid, Ustadz bersujud lama sekali. Ia merasa kalah, ia merasa gagal sebagai guru, sebagai pelindung. Tapi dalam sujudnya ada satu bisikan kecil, belum selesai. Malam itu, ia menulis surat bukan kepada Pak Lurah, bukan kepada aparat, tapi kepada seseorang yang punya kuasa lebih tinggi dari adat dan aparat, yaitu wartawan. Surat dari Pak Ustadz sampai ke meja redaksi sebuah portal berita lokal di Jember 3 hari setelah dikirim. Judulnya sederhana tapi menghantam. Anak di bawah umur dinikahkan dengan polisi. Aib Sukamulya, wartawan muda bernama Fitri yang menerima surat itu langsung mencium bau busuk di balik bahasa halusnya. Dengan naluri tajam, ia turun langsung ke Sukamulya bersama tim kecil dan kamera tersembunyi. Kehadiran wartawan di desa membuat suasana kembali memanas. Banyak warga panik. Beberapa langsung menemui Pak Lurah dan menyarankan agar mengendalikan orang-orang luar. Tapi semuanya sudah terlambat. Fitri berhasil mewawancarai beberapa warga yang diam-diam bersimpati pada Sari. Ia juga merekam kondisi rumah Pak Mahfud dari kejauhan. Bahkan sempat menangkap suara tangisan dari balik jendela kamar Sari. Ketika berita itu tayang online dalam waktu kurang dari 12 jam, nama desa Sukamulya menjadi viral. Foto Sari yang sedang duduk di pelaminan, wajahnya muram, di samping Bribtu Bayu yang tersenyum lebar
tersebar luas. Netizen marah, aktivis anak turun tangan, dan terkadang dari luar desa mengguncang pondasi yang selama ini dibangun atas nama hukum adat. Seketika Pak Lurah Mahfud dibanjiri telepon, bukan hanya dari wartawan, tapi juga dari LSM, kementerian, bahkan TV nasional. Bribtu Bayu tak bisa lagi sembunyi di balik seragam. Ia dikabarkan menghilang setelah berita meledak. Beberapa warga bilang ia pergi ke kota, ada yang bilang ia kabur ke luar Jawa. Polisi setempat bungkam, tak ada penyelidikan resmi, tapi tekanan publik memaksa institusi untuk menyikapi. Sementara itu, rumah Pak Lurah dijaga ketat, bukan karena ancaman dari luar, tapi karena ketakutan terhadap kemarahan dalam desa sendiri yang merasa aib mereka dijual keluar. Sari semakin memburuk. Ia tak makan, tak bicara, bahkan tak menangis lagi. Seolah semua emosinya sudah habis. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk perutnya yang sudah mulai membesar. Bu Ningsih mencoba bicara padanya, tapi hanya mendapat tatapan kosong. Bahkan saat disusui, Sari tak membuka mulut. "Anakku hilang, Ning," bisik Pak Lurah pada istrinya. "Rohnya pergi, yang tersisa cuma tubuhnya." Ustadz Makhrus tak menyesal. Meski banyak warga menjauh, bahkan mengatainya pengkhianat, ia tak berdiri tegak. Ia tahu luka ini tidak bisa sembuh dengan diam. Dalam khutbah Jumat yang hanya dihadiri setengah jamaah biasa, ia berkata lantang, "Jika adat membungkam kebenaran, maka adat itu pasti pantas untuk dihancurkan." Kalimat itu menggema jauh keluar desa. Tapi di desa Sukamulya itu adalah suatu perang. Malam itu langit Sukamulya gelap total dan suasana desa terasa seperti kuburan. Tapi di balik sunyinya itu banyak mata yang terjaga. Warga yang dulunya bisik-bisik di warung ini bersatu dalam diam. Bukan karena peduli pada Sari, tapi karena malu telah mereka telan mentah-mentah. Ini berubah jadi amarah yang buta dan arah. Kabar bahwa Bribtu Bayu kembali ke desa menyebar cepat, seperti darah di air. Ia pulang diam-diam, mungkin untuk menjemput barang, atau mungkin untuk memaksa Sari kembali patuh. Tapi yang ia temui bukan hanya pintu rumah Pak Lurah, melainkan puluhan warga dengan obor dan kayu di tangan. Mereka tak menunggu penjelasan, tak ada mediasi, tak ada proses. Mereka hanya ingin satu hal, menghapus aib dengan tangan mereka sendiri. Pak Lurah berusaha menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Ia berteriak dari beranda rumah, memohon agar tidak ada kekerasan, tapi warga menolak mendengar. Mereka mendorong Bayu keluar, menjambaknya, memukulnya, seragamnya disobek, wajahnya dilumuri lumpur. "Kau bukan polisi, kau cuma binatang berseragam," teriak seorang pemuda. Sari menyaksikan dari balik jendela. Tubuhnya gemetar hebat, namun matanya kosong. Pak Ustadz tiba-tiba muncul di tengah masa. Ia berdiri di depan tubuh Bayu yang bersimbah darah. Tangannya terangkat. "Cukup," teriaknya. "Cukup. Jangan lawan maksiat dengan maksiat." Tapi warga sudah kehilangan kendali. Batu melayang mengenai bau sang ustadz. Ia jatuh tersungkur. Seseorang menolongnya, tapi sebagian lain malah menyorakinya. "Ini semua salah ustadz. Dia tidak buat desa kita viral. Dia yang buka aib kita ke dunia." Di tengah kekacauan itu, Sari keluar dengan pakaian tidur yang membungkus tubuhnya dan perut buncit yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia berdiri di depan masa. "Berhenti, berhenti, cukup sudah," katanya pelan, tapi jelas. Warga terdiam. Suara Sari seperti datang dari liang kubur. Ia berjalan pelan menuju Bayu, menatap lelaki itu yang kini terkapar dengan setengah sadar. "Aku tak ingin kau mati. Aku ingin kau menyesal setiap hari seperti aku." Malam itu
ditutup dengan sirene. Polisi datang, bukan dari desa tapi dari kota. Ada yang melapor, Bayu diamankan. Ustadz Mahrus dibawa ke puskesmas dengan lengan patah. Dan Sari, ia berdiri di halaman rumahnya, dikelilingi sisa-sisa obor dan kebencian. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, ia berdiri dan bukan sembunyi. Pagi harinya setelah malam kerusuhan itu, desa Sukomulyo seperti kota mati. Warung ditutup, sekolah diliburkan, dan masjid kosong walau adzan tetap berkumandang. Rumah Pak Lurah dijaga diam-diam oleh aparat yang ditugaskan dari kabupaten. Tapi semua tahu, perlindungan itu hanya untuk sementara. Karena bahaya terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam desanya sendiri. Pak Lurah akhirnya bicara dengan Pak Ustadz yang masih terbaring di rumah sakit desa. Suaranya patah-patah, tak seperti Pak Lurah yang dulu keras dan dihormati. Saya sudah tak bisa tinggal di sini, Pak Ustadz. Nama saya habis, keluarga saya juga. Mereka sudah sepakat saya dan Sari harus pergi. Pak Ustadz memejamkan mata. Ia tahu ini bukan keputusan yang diambil secara adil. Ini pengusiran dengan dibungkus musyawarah desa. Sore itu, keputusan diumumkan di balai desa. Pak Lurah menyerahkan jabatan. Sari dan keluarganya diberi waktu seminggu untuk meninggalkan desa Sukomulyo demi menjaga ketenangan bersama. Surat keputusan ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat, bahkan RT dan beberapa ustadz lain. Pak Ustadz Mahrus tak hadir. Ia tak sanggup melihat ketidakadilan yang dibungkus dalam bahasa demi kebaikan. Hari terakhir di desa, Sari berdiri di depan rumah yang ditinggalkan. Perutnya semakin membesar. Ia tidak menangis, tidak mengutuk, ia hanya diam. Di tangannya sebuah kalung kecil dari ibunya, kalung yang dulu diberikan untuk dipakai di hari pernikahan. Kini hanya jadi kenang-kenangan pahit. Pak Lurah memuat barang ke mobil tua, wajahnya kusut dan tulang pipinya menonjol. Dunia yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Bagaimana dengan Bribtu Bayu? Ia dilepas dengan alasan kurang bukti. Kini katanya dipindahkan keluar pulau, aman dari amarah warga, aman dari hukum sosial. Ia tidak pernah menoleh ke belakang, seolah semua ini hanya gangguan kecil dalam karirnya. Tak pernah minta maaf, tak pernah menyebut nama Sari lagi, hanya hilang seperti kabut pagi yang menguap begitu saja. Mobil keluarga Pak Lurah melintasi jalan desa, melewati tatapan dingin para tetangga, anak-anak yang dibisiki agar jangan menontoh aib yang berjalan, dan wajah-wajah yang pura-pura tak kenal. Di ujung jalan, Pak Ustadz Mahrus berdiri, tongkat di kanan, luka di baunya belum juga sembuh. Ia mengangguk pelan saat mobil melaju. Dalam hati ia tahu, mereka terusir, tapi bukan karena salah, tapi karena kejujuran. Memang jarang punya rumah tetap. Tamat. Kalau kamu punya pendapat, ide, atau pengalaman terkait, baik langsung maupun tidak langsung, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.